menjadi 100 kali laki-laki. Wah, itu bagaimana coba bisa 100 kali lebih kuat ya dari masa di dunia. Perempuan nggak bisa tua-tua segitu terus, laki-laki juga segitu terus. Ini ya memang nggak bisa ya. Keringatnya bau kasturi, bau parfum. Keringat itu, apalagi tubuhnya. Keringatnya aja bau kayak begitu. Makanannya nggak ada yang dibuang, nggak ada WC di dalam surga. Ya, semuanya jenis makanannya langsung diabsorb ya dan seterusnya, dan tidak bisa dibayangkan, itu bagian dari kasih sayang Allah SWT. Dan dari semua nama-nama Allah, memang sifat yang paling utama yang dimiliki oleh Allah adalah Rahman dan Rahim. Karena itu, kalau kita meminta sesuatu, mengawali sesuatu, kita minta pertolongan dalam melakukan tindakan, maka yang disebut adalah nama yang pertama dulu, yakni Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena itu dalam hadis, rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku meliputi segalanya. Bahkan kata Rasulullah, kata hadis qudsi misalnya, kasih sayangku itu mendahului amarahku. Mestinya orang ini kena begini, tapi kemudian saya, dan seterusnya. Ya. Itu contoh dari bagaimana Rahman dan Rahim di dunia ini. Dan orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia sebenarnya kepingin mendapatkan pertolongan dari Allah di dalam amal yang akan dia lakukan, dia meminta usaha untuk bisa mendapatkan kasih sayang. Karena itu Bismillah dibaca di semua tempat. Itu yang pertama, agar kita mendapat pertolongannya. Yang kedua, agar amalan kita itu punya tujuan yang benar. Karena sebenarnya setiap tindakan itu dimotivasi oleh tujuan. Gak ada orang yang melakukan tindakan tanpa tujuan itu, kecuali orang lindur. Ya, kalau bangun malam lindur, itulah perbuatan yang tanpa tujuan. Dia tidak tahu, semua orang punya tujuan. Entah tujuan membahagiakan kekasihnya, tujuan memperoleh kehidupan dunia, tujuan segala macam. Orang Islam, kita ini diarahkan, semua tindakan kita ini ditujukan kepada Allah SWT. Ya, karena itu kita bilang Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kenapa itu penting? Karena amalan yang tidak kita tujukan kepada Allah, dia tidak ada artinya nanti di akhirat. Kita menyangka sudah beramal soleh, tapi karena kita tidak tujukan kepada Allah, maka nanti nggak dapat apa-apa, gitu maksudnya. Kenapa? Karena kita tidak menyandarkan kepada sesuatu yang kekal. Kan amal itu tergantung sandarannya. Kita mau sandarkan ke apa? Kalau saya melakukan tindakan itu hanya ingin mendapatkan cinta seseorang, giliran orang itu sudah meninggal, ya sudah, habis saya. Nggak dapat lagi. Begitu di akhirat saya minta, ya Rasul, saya dulu pernah ngasih gadis itu, ya Allah, 100.000 misalnya, mana sekarang? Kamu kan dulu cuma pingin dapat perhatiannya dia, bukan kepingin dapat kasih sayang saya. Jadi berhenti di dunia amal itu, tidak berhenti di akhirat. Itu maksudnya. Maka dengan Bismillahirrahmanirrahim, itulah maksud hadis kullu dzibalin la yubda bi bismillah fahuwa abtar, kata Rasulullah. Semua amal yang baik yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dia terputus, nggak kekal amalnya. Cara membuat amal kita kekal adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu secara lesan, secara maknawi, secara spiritual, sandarkan semua amal perbuatan itu karena Allah SWT. Saya niat, ya Allah, makan ini agar saya bisa ibadah, dan seterusnya. Itu kekal nanti, kekal. Amalnya menjadi kekal. Itu maksud dari Bismillah secara singkat. Yang kedua saja, kayaknya 2 ayat ini kayaknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian itu dalam bahasa Arab minimal ada 3 kata. 1, hamida. Yang kedua, syakara. Yang ketiga, madaha. Saya satu lagi, syukur. Ini yang umum. Lihat, kita itu tidak boleh sebenarnya memuji orang menggunakan kata hamdun. Kenapa? Karena ini maknanya terlalu dalam. Kalau kita muji seseorang, paling tidak kan syukur atau madaha, istilah yang dipakai. Kalau misalnya, wah, ada orang ngasih kita kan, terima kasih ya, atau saya bersyukur atas pemberianmu. Tidak boleh saya berhamdu terhadap kebaikanmu.
Nggak ada itu dalam ajaran Islam. Kenapa? Karena memang Islam mengajarkan kalau memuji seseorang jangan terlalu berlebihan. Nggak boleh dalam Islam itu. Karena itu akan merusak niatnya seseorang dan membuat GR orang. Kita tetap harus bersyukur, tapi yang sewajarnya. Karena itu syukurnya orang Muslim itu pertama kali bukan kepada orang itu, tapi kepada Allah SWT. Itu indahnya. Coba, kalau saya berhutang kepada Mas Krisna misalnya, begitu Mas Krisna ngasih saya uang, apa ucapan orang Islam yang pertama kali? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebenarnya kalau kita pikirkan kan aneh nih. Wong yang ngasih uang Mas Krisna kok saya thank you God. Mestinya kan kamu ini terima kasih saya dong, kan gitu. Kalau dalam bahasa kita. Kenapa? Karena orang Islam itu setiap menit dari kehidupannya harus sadar bahwa yang membuat saya dapat uang hutangan dari Mas Krisna bukan Mas Krisna, tapi Allah SWT. Karena itu tankingnya saya itu harus kepada Allah dulu, baru kemudian makasih ya Mas. Nah, makasihnya itu antar manusianya. Tapi yang menggerakkan hatinya Mas Krisna sehingga jatuh iba dan kemudian memberikan bantuan itu adalah Allah SWT yang menjadi sebab utamanya. Karena itu yang keluar harus Alhamdulillah. Harus Alhamdulillah. Baru setelah itu bersyukur kepada manusia. Meskipun kita harus bersyukur itu. Karena dalam hadis, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak mensyukuri Allah, dia tidak bisa mensyukuri. Yang tidak bisa mensyukuri manusia, dia tidak bisa mensyukuri Allah SWT. Ya, tidak bisa mensyukuri Allah SWT. Nah, kata syukur dalam bahasa Arab itu, misalnya di sini Raghib Al-Isfihani di Mufradat menjelaskan, yang dimaksud dengan syukur, kata hamdun itu adalah akhassu minal madhi wa a'ammu minasyukri. Kata alhamdu itu lebih khusus dari kata madah dan lebih umum daripada kata syukur. Kalau syukur itu kata yang digunakan karena orang berbuat baik kepada kita saja dan tidak kepada orang lain. Kebaikannya itu tertentu kepada diri saya sendiri, tidak kepada istri saya, tidak kepada orang yang lain. Sehingga kita bersyukur namanya. Terima kasih kepada orang itu karena berbuat baik kepada kita. Kalau orang tidak berbuat baik, kita tidak bersyukur kepada orang itu. Itu namanya syukur. Kalau madah, biasanya kita memuji seseorang karena orang itu berprestasi. Ya, misalnya dia dapat juara ini, dia menang lomba lari, dia itu kemudian kita kasih penghargaan, kita puji orang itu. Karena dia memang melakukan sesuatu. Lah, hamdu sendiri sebenarnya jauh lebih dari itu. Kata al di dalam lafal alhamdu itu bermakna istighraq, bermakna semua pujian. Semua pujian itu bilang Allah SWT. Karena itu sebenarnya yang tepat itu kalau mau mengartikan yang lebih close maknanya dengan alhamdulillah sebenarnya yang dalam bahasa Inggris itu all thanks and praise and are due to Allah, itu yang paling benar. Kalau segala puji itu kurang tepat sebenarnya. Karena dia meliputi pujian dan juga syukur di dalam kata alhamdulillah itu. Ya, meskipun Allah itu contoh misalnya begini misalnya ya, kalau kita pelihara rabbit, kelinci, sebenarnya itu kita sedang berbuat baik kepada kelinci atau berbuat baik kepada diri kita sendiri. Atau kasarnya beginilah, kalau kita itu ngasih uang sama istri, itu karena kita ini berbuat baik kepada istri benar-benar, atau memang karena kita ini merasakan kebaikannya pada diri kita sendiri. Misalnya kalau saya ngerawat ayam, saya kasih makanan itu kan sebenarnya saya tidak berbuat baik sama ayam itu. Karena nanti begitu umur itu saya jual, ayamnya saya dapat laba. Itu untungnya saya. Jadi sebenarnya itu sebenarnya ada maunya, juga ada maunya. Ada makanan di rumah. Kita kasih sayang sama istri karena apa? Karena kita ingin dicintai oleh istri kita. Ada istri kita tidak dicintai, mungkin kita tidak mau ngasih. Buktinya kita tidak mau ngasih kepada perempuan yang lain. Ya, karena dia yang melahirkan anak saya, ada kepentingannya terhadap diri kita. Jadi kalau istri memuji itu, ya memang karena ada yang dipuji, ada maunya gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi kita. Allah itu minta sesuatu dari diri kita.
Itu loh, lihat bedanya. Perbuatan baiknya Allah dibanding perbuatan baiknya kita kepada orang lain. Kita ini berbuat kepada orang lain, nggak ada itu yang nol itu tujuannya. Kalau dalam sosial namanya exchange teori. Nggak ada orang exchange itu nggak punya keinginan. Hatta mungkin disanjung, di itu. Saya ikhlas Pak, ikhlasnya pasti ada sesuatu itu. Pasti. Makanya sama dengan pemerintah Australia ngasih scholarship. Itu bukan generosity. Bukan generosity. Pasti ada exchange-nya. Pasti ada. Perusahaan nyekolahin anak buahnya, disekolahkan, di-upgrade, dikasih kursusan. Apa perusahaan ini generous ya? Saya dikasih sekolah? Enggak. Karena memang kalau dia pulang, bisa kontribusi lebih banyak lagi di pabriknya. Kan nggak begitu sebenarnya. Allah berbuat baik kepada kita. Ngasih angin, ngasih istri, ngasih semuanya itu. Nggak butuh apa-apa Allah dari diri kita. Maka kalau Allah dipuji, ya memang sudah selayaknya dipuji. Itu maksudnya. Sudah sangat selayaknya dipuji. Dan semua pujian itu mestinya nggak ada yang dialamatkan kepada diri kita itu. Mestinya. Semuanya untuk Allah SWT. Itu yang disebut dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya di situ dikasih lillah. Itu mengistighraqkan semua puji. Kalau dalam bahasa Jawa, cara nerjemahkannya, utawi sekabehane puji. Gitu kalau dalam bahasa Jawa. Iku lillahi kadwe Allah SWT. Maksudnya semua pujian hanya untuk Allah SWT. Nggak layak sebenarnya untuk diri kita itu sebenarnya. Itu yang dimaksud dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesadaran Alhamdulillah itu penting karena satu, membuat kita ini rendah diri, rendah hati. Ya, tidak merasa berbuat baik. Tidak merasa berbuat baik. Karena perbuatan baik pun itu karena bantuan Allah SWT. Dan tidak kemudian istirahat berbuat baik kalau kita tidak mendapatkan respon yang baik. Ya, karena kita sadar bahwa perbuatan baik itu muncul karena Allah SWT. Kalau kita ada motif, kelihatannya nanti begitu. Kalau misalnya kita kasih begini istri, kok yang nggak ada thank you-nya, makanan kok tetap gini aja, tak kurangi misalnya. Itu kelihatan motifnya, enggak, tulusnya kelihatan di situ. Tulusnya, kira-kira kayak begitu gampangannya. Dan Allah di dalam hadis sahih saya jelaskan, Allah itu sampai heran dengan kita itu. Tiap hari aku beri makanan, saya lupa sampai hadis dan itu senang, bagus sekali hadis qudsi dijelaskan. Aku beri makanan orang itu, tapi dia maksiat terus. Tiap hari aku turunkan ampunanku kepada hambaku. Tiap hari juga orang itu berbuat maksiat. Maksiatnya, dosa maksiat naik kepada aku. Lihat kita ini ya. Tiap detik Allah ngasih nikmat kepada kita, tapi tiap detik juga kita maksiat kepada Allah SWT. Itu kan kalau antar manusia, waduh, udah genjot kita ini kalau antar manusia ya. Udah benjut ya. Kamu sudah saya kasih semuanya, rumah ini masih selingkuh. Wah, nggak lama itu diceraikan itu udah. Nggak lama itu. Kita ini selingkuh berkali-kali dengan Allah SWT. Selingkuh dengan harta kita, selingkuh dengan segala macam. And yet Allah nggak pernah menceraikan kita sebagai hambanya. Terus mau tobat diterima ya. Saking apanya Allah itu kalau nggak Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena itu Alhamdulillah itu dalam Islam dibaca in any condition. Alhamdulillah itu. Apapun saja, bangun tidur, Alhamdulillah ahyana ba'da ma'abatan oleh nusul. Pakai baju, Alhamdulillah kasana. Kita makan, Alhamdulillah at'amana wa saqona.